Beyond Time, bab 1182-1183. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ruler Realm adalah proses pembentukan embrio abadi. Setelah embrio abadi terbentuk, ditambah dengan tingkat ordinansi yang sesuai, seseorang dapat melangkah ke alam kuaso immortal. Setelah itu, embrio abadi akan berubah menjadi makhluk abadi dan tata tertib akan membentuk cabang-cabang. Makhluk semu abadi akan naik menjadi makhluk abadi tingkat rendah. Ketiga tahapan besar ini merupakan aspirasi seumur hidup dari banyak kultivator, meskipun hanya sedikit yang benar-benar berhasil melewati semuanya. Setiap tahapan ini merupakan ujian yang berat, sebuah saringan yang menyingkirkan semua kecuali yang paling luar biasa. Maju melalui setiap langkah membutuhkan keberuntungan, pertemuan yang kebetulan, dan akumulasi fondasi yang mendalam. Berkat penindasan para dewa di cincin bintang kelima, para kultivator terhindar dari ancaman dahsyat, sehingga jumlah mereka meningkat, yang menyebabkan jumlah kultivator tingkat penguasa tampak tinggi. Namun, secara proporsional, jumlah mereka tetap sedikit. Di Wanggu, tempat para dewa mengamuk dan zat-zat anomali merajalela, sekadar bertahan hidup saja sudah sulit. Bahkan pada masa kejayaannya, populasi kultivator di sana tidak pernah mampu menyamai jumlah besar kultivator di cincin bintang kelima. Dengan demikian, hingga saat ini, hanya ada segelintir penguasa sejati. Melewati ketiga tahapan ini tidak hanya membutuhkan penguatan terus-menerus dari tata cara seseorang, tetapi juga sejumlah besar energi cincin bintang untuk memelihara dan akhirnya membentuk embrio abadi. Hanya dengan demikian seseorang dapat berubah menjadi makhluk abadi. Tidak satu pun boleh hilang. Su Qing sudah mengetahui hal-hal ini sebelumnya. Pada saat terobosan itu terjadi, ia menjadi sangat menyadari baik kekuatan maupun kelemahannya. Sama seperti di alam akumulasi jiwa, di mana ketetapannya sangat hebat tetapi tubuh fisiknya merupakan kelemahan, kini ia menemukan situasi serupa di alam penguasa. Alasan mengapa aku tidak bisa memasuki alam kelima adalah karena peraturan yang kumiliki. Alam semesta yang tumpang tindih di ujung ke-9 sudah sebanding dengan tata cara kuaso immortal yang telah disempurnakan. Tidak jauh berbeda dengan anak sungai. Oleh karena itu, bagiku, apa yang kurang di alam penguasa, atau bahkan alam para semu abadi, hanyalah kelahiran dan pertumbuhan embrio abadi. Kalau begitu, fokusku sekarang adalah mendapatkan lebih banyak kekuatan dari cincin bintang, yang merupakan sumber energi dari cincin bintang atas. Aku akan menggunakannya sebagai nutrisi untuk mempercepat kelahiran dan pertumbuhan embrio abadiku. Aku juga tidak bisa mengabaikan peraturan itu. Karena jika aku ingin melangkah ke alam dewa rendah, peraturan yang kumiliki saat ini masih satu tingkat di bawahku. Dengan kata lain, ekstremitas ke-10. Su Qing duduk bersila. Sambil merasakan fluktuasi kultivasinya saat ini, ia bergumam dalam hati, merangkum masa lalu dan menganalisis masa depan. Su Qing tidak tahu apa itu ekstremitas ke-10 dan belum memiliki arah yang jelas. Namun, dia sudah memahami betapa kuatnya dia saat itu. Kekuatan tempurku saat ini mampu melawan kuaso immortal. Namun, karena tubuhku sedang dalam proses pembentukan embrio abadi, kekuatannya hanya setara dengan ruler. Saat menghadapi kekuatan kuaso immortal, ini menjadi kelemahan. Su Qing tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Kilatan gelap muncul di matanya dan dia mengakhiri pikirannya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan. Ke arah yang dia pandang, ruang hampa itu berfluktuasi dan terjadi fluktuasi tajam. Seolah-olah seseorang masuk secara paksa dari luar. Su Qing tentu saja mengetahui identitas orang yang datang itu. Namun, dia menerobos dari luar. Ekspresi Su Qing tampak acuh tak acuh. Saat ia melihat ke arah sana, gelombang di kehampaan telah menjadi sangat luas dan cincin bintang tiba-tiba muncul. Saat dia muncul, auranya menyebar dan kekuatan seorang kuaso immortal meledak. Su Qing, raungan dahsyat mengguncang langit dan bergemuruh ke segala arah. Saat itu, mata Starling semakin merah saat dia menatap Su Qing dengan tajam. Dia memang telah berhasil menembus batasan. Dia tidak punya pilihan selain menerobos.
Setelah berkali-kali diusir, dia sudah mengerti bahwa mustahil untuk maju ke alam kelima seperti yang direncanakan. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang dapat dia ambil adalah menembus batas kultivasinya di luar dan melangkah ke alam kuasa immortal. Terobosan ini tentu saja tidak sempurna. Niat membunuh di hatinya telah lama melampaui niat membunuh yang sebelumnya ia miliki terhadap Suking. Setelah merasakan niat membunuh ini dan melihat mata merah Starling, Suking berbicara dengan tenang. "Aku sudah lama menunggumu." Kata-kata ini menimbulkan gelombang di alam kelima. Rasanya seperti badai yang menderu dan guntur yang menggelegar, membentuk serangkaian fluktuasi ruang waktu. Gelombang riak ini bergema di sekitar Starling, beresonansi ke segala arah, di depannya, di belakangnya, di kiri dan kanannya. Gelombang itu bergema di masa lalunya, masa kini, dan masa depannya, hadir di mana-mana dan tak terhindarkan. Di mata Suking, muncul bintang-bintang gemerlap, bersinar dengan cahaya ruang dan waktu yang mengalir. Di bawah tatapan ini, Starling di matanya tidak lagi berdiri sendiri. Dia melihat ruang waktu dan cincin bintang yang tak terhitung jumlahnya dalam berbagai keadaan di ruang waktu ini. Sebagian gila, sebagian mencemooh, sebagian diam, sebagian tampak jahat, dan sebagian menyimpan dendam. Di ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya, Suking melihat cincin bintang yang tak terhitung jumlahnya. Melihat hanyalah langkah pertama, dan langkah kedua adalah pengaruh. Pada saat itu, Suking dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tidak hanya dapat memengaruhi cincin bintang di dunia utama, tetapi juga pihak lain di ruang waktu lain. Bahkan, jika kekuatan ordonansinya cukup, maka dia benar-benar bisa membunuhnya. Dia akan menghapus pihak lain di seluruh ruang waktu, tanpa mempedulikan sebab dan akibat, tanpa mempedulikan takdir, tanpa mempedulikan reinkarnasi. Perasaan ini mengingatkan Suking pada dewa sejati yang pernah disebutkan oleh Jade Flowing Das kala itu. Alasan mengapa para dewa sejati dapat kembali adalah karena nama asli mereka tidak hancur. Oleh karena itu, meskipun mereka mati, selama mereka diingat, nama-nama tersebut dapat menjadi tanda kembalinya mereka. Saat itu, ketika Suking mendengar kata-kata ini, dia tidak mengerti tetapi dia merasa itu sangat mengesankan. Dia hanya merasa bahwa dewa sejati itu menakutkan. Tapi sekarang, dia mengerti. Sosok yang kembali mungkin bukan makhluk yang sama, ada kemungkinan bahwa makhluk yang muncul setelah kematian adalah manifestasi dari dewa dari ruang waktu lain. Saat kesadaran ini muncul di hatinya, hati Starling juga bergejolak hebat. Sayangnya, karena embrio abadi saya hanyalah ilusi kebenaran sekarang dan saya belum mencapai ujung ekstremitas ke-9, diri saya saat ini tidak dapat memengaruhi semua ruang waktu. Suking bergumam dalam hati. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan menghadap cincin bintang, membukanya sedikit. Pada saat itu, Starling sedang menatap Suking. Pesona yang terpancar dari mata Suking membuat jantungnya berdebar dan kulit kepalanya terasa sedikit mati rasa. Bersamaan dengan berhentinya napasnya, perasaan bahaya yang sangat kuat muncul. Rasanya seperti dipermalukan. Karma, takdir, dan reinkarnasinya telah terungkap. Karena itu, perasaan bahaya muncul secara naluriah. Sesaat kemudian, rantai besi ketertiban muncul di samping Starling. Saat rantai itu mengelilinginya, kekuatan mengerikan dari kultivasi kuasa immortalnya meledak dengan dahsyat. Tepat saat dia hendak menyerang, Suking mengangkat telapak tangannya yang terbuka menghadap cincin bintang dan mengepalkannya perlahan. Sebuah suara tenang terdengar, mulus. Saat kata itu bergema dan dia mengepalkan tinjunya, ruang waktu di sekitar cincin bintang di mata Suking bergemuruh dan berfluktuasi, meletus secara tidak teratur. Letusan ini menjadi sangat dahsyat dalam sekejap mata, berubah menjadi badai ruang waktu yang bergemuruh di tubuh Starling. Sebelumnya, Suking tidak bisa mengendalikan Seamless dan hanya bisa membiarkannya aktif secara kacau. Namun, saat ini, setelah menguasai ekstremitas ke-9, semuanya sudah berbeda. Saat Suking membuka tinjunya dan melambaikannya, badai ruang waktu yang kacau seketika tertarik dan tersapu seperti gelombang yang mengamuk, menelan 9 ruang waktu tempat Starling berada, tidak termasuk masa kini. Dalam sekejap, para anggota Starling dari lini waktu tersebut mendapati diri mereka berada di tengah badai. Tubuh mereka membusuk dengan cepat, dan setiap rantai ketertiban yang mereka pegang hancur di bawah perjalanan waktu yang tak henti-hentinya. Semua ini sepertinya menunjukkan sesuatu.
Segala keteraturan akan menjadi masa lalu seiring berjalannya waktu. 3 dari cincin bintang di 9 ruang waktu mengeluarkan tangisan yang memilukan. Tubuh mereka berubah menjadi abu selama bertahun-tahun. Hanya embrio abadi yang masih ada, seolah-olah sedang berganti kulit. Namun, tampaknya benda itu tidak bisa bertahan lama dan mulai gemetar. 6 benda ruang waktu lainnya juga mulai runtuh selama tahun-tahun ini. Pengalaman mereka juga memengaruhi dunia utama. Akibatnya, Starling di dunia utama memuntahkan darah dan tubuhnya mulai membusuk. Inilah kekuatan tempur seorang kuaso immortal. Hal itu bisa memengaruhi embrio abadi. Sebaliknya, sehebat apapun performa ordinans itu, jika tidak mampu mengguncang embrio abadi, maka itu tidak dapat dianggap sebagai kekuatan tempur seorang kuaso immortal. Peraturan-peraturan yang berbeda memiliki perwujudan yang berbeda pula. Di ruang waktu paralel, yang menyebabkan gelombang adalah alam semesta yang saling tumpang tindih. Hal itu bergantung pada penghancuran banyak ruang waktu untuk memunculkan gelombang. Jika itu limengtu, setelah racunnya mencapai tingkat seperti itu, yang akan terkikis adalah bagian tubuh utamanya. Sedangkan untuk Starling, situasinya sama, terutama karena kultivasinya telah menembus batas dan menjadi kuaso immortal. Meskipun terobosan ini menurutnya belum sempurna, kekuatan tempurnya tetap luar biasa. Oleh karena itu, meskipun dia tidak dapat melihat ruang waktu lainnya sekarang, setelah merasakan bahwa embrio abadi miliknya rusak, serangan baliknya pun dimulai. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Rantai besi tak terhitung jumlahnya yang melambangkan keteraturan bersinar dengan cahaya keemasan. Setelah berkumpul, mereka tampak membentuk alat timbangan. Itu adalah sebuah timbangan. Di satu sisi ada dia dan di sisi lainnya ada Suking. Dan di atas segalanya, ada keseimbangan. Pada saat sisik ini muncul, sebuah kekuatan tak terlihat menghubungkan mereka bersama. Pada saat itu, badai ruang waktu yang dilepaskan Suking menekan kuat salah satu sisi timbangan, membuatnya tidak seimbang. Namun, ketika keseimbangan terganggu, kekuatan dahsyat dari kehampaan turun ke atas Starling, mengalir ke dalam dirinya dengan kekuatan yang tak terbendung. Energi yang sangat besar ini terus berkumpul, magnitudonya meningkat hingga mengembalikan keseimbangan pada skala yang tidak stabil. Itu seperti meminjam kekuatan. Inilah hukum yang terbentuk akibat perubahan dalam peraturan cincin bintang setelah ia memasuki alam kuaso immortal. Semakin kuat musuh, semakin besar kekuatan eksternal yang dapat ia manfaatkan. Pada akhirnya, kekuatan itu dapat membentuk hamparan luas dan menekan segalanya. Mata Suking berbinar kagum melihat peraturan tersebut. Menarik kalau begitu, mari kita lihat apakah batasmu tercapai duluan atau batasku. Suking berbicara dengan tenang. Dia menggerakkan ujung ke-9 tubuhnya seolah-olah sedang memetik senar alat musik zither. Seketika itu juga, badai ruang waktu yang tercipta melesat dan menyapu ke arah ruang waktu lain di cincin bintang. Dalam sekejap mata, badai itu menelan ruang waktu ke-11, diikuti oleh ruang waktu ke-12, ke-13, ke-14. Ketidakseimbangan terbentuk sekali lagi, dan keseimbangan terus datang. Suking menyipitkan matanya. Badai menerjang langit dan ruang waktu yang terpengaruh meningkat menjadi 18. Dia berencana menggunakan pertempuran ini untuk melemahkan peraturan yang akan dia buat. Batasan Starling secara bertahap muncul. Saat ruang waktu yang disapu Suking mencapai 20, batasan itu muncul dengan suara dentuman keras. Skala itu runtuh. Suking berdiri. 20 dunia ruang waktu bukanlah batasnya. Dari apa yang dia ketahui, jika dia membuka ujung ke-9 sepenuhnya, jumlah gelombang ruang waktu yang dapat dia timbulkan bisa mencapai sekitar 50. Saat itu, Starling muntah darah. Sejumlah besar retakan muncul pada embrio abadi miliknya dan dia terlempar jauh. Namun, ia tidak memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu. Dia menjelaskan bahwa alasan mengapa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sebagian karena peraturan pihak lain sangat kuat dan sebagian lagi karena terobosan yang dia lakukan tidak sempurna. Suking, kau memang sangat kuat, tetapi kelemahanmu juga sangat jelas. Embrio abadi milikmu baru berada di tahap ilusi kebenaran. Starling tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya, niat membunuh terpancar dari matanya. Saat Suking dan Starling sedang bertarung di luar istana abadi, di luar medan bintang barat dari cincin bintang kelima, di puncak medan bintang timur.
Di sana berdiri sejuta menara yang menjulang tinggi. Dari kejauhan, mereka tampak membentang tanpa batas ke kejauhan. Setiap menara bersinar dengan kecemerlangan cahaya bintang, diposisikan seolah-olah mencerminkan bintang-bintang utama di langit yang luas. Rantai besi ketertiban menghubungkan bangunan-bangunan menjulang tinggi ini. Di tengah formasi ini berdiri sebuah menara tunggal, menjulang tinggi di atas yang lainnya. Pancaran cahayanya begitu kuat sehingga menyinari langit dengan cahaya yang megah. Menara ini adalah salah satu menara utama dari menara cincin bintang. Di dalam menara, seorang lelaki tua berjubah Taois sedang memandang ke arah barat dengan tangan di belakang punggungnya. Pria tua ini memiliki pembawaan yang bijaksana dan rambut putihnya berkibar tertiup angin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura transendensi dan seolah-olah alam semesta berputar di matanya. Dia adalah kepala menara cincin bintang. Dia adalah penjaga seluruh padang bintang timur dan seorang immortal tingkat rendah. Dia juga sang master dari Star Ring. Malapetaka dahsyat telah muncul dalam takdir Star Ring. Musibah ini bukanlah takdir, namun muncul tiba-tiba beberapa tahun lalu, menantang inti dari takdirnya. Jika ia mampu mengatasi cobaan ini, ia akan naik seperti matahari terbit. Pria tua itu bergumam pelan dan mengangkat tangan kanannya untuk melakukan serangkaian segel tangan di depannya. Lama kemudian, ada kilatan aneh di matanya. Jika malapetaka tidak dapat diatasi, bagaimana mungkin keberuntungan tertinggi dapat terwujud? Star Ring harus menghadapi malapetaka ini. Malapetaka telah tiba. Di alam kelima istana abadi, tubuh Star Ring bergetar dan organ dalamnya bergejolak. Dia memuntahkan seteguk darah dan mundur lagi. Kali ini, dia mundur 7 langkah. Di setiap langkah yang diambilnya, cahaya bintang bersinar. Tekad yang lebih besar lagi muncul di dalam hatinya. Star Ring, sebagai pilihan utama surga di medan bintang timur, secara luas diakui sebagai talenta nomor 1 di generasinya di seluruh cincin bintang kelima. Kehidupannya dapat dikatakan bersinar. Terlepas dari latar belakang atau tingkat kultivasinya, mereka bersinar dengan kecemerlangan yang setara dengan bintang-bintang. Bahkan, dia mewarisi nama cincin bintang dari menara cincin bintang. Bahkan Xie Lingzi dan Zhou Zhengli adalah batu asah yang diatur oleh gurunya untuknya. Bisa dikatakan bahwa sebelum bertemu Su Qing, hidupnya, momentumnya, dan jalannya sangat mulus, tanpa liku atau hambatan apapun. Tetapi sejak saat ia bertemu Su Qing, semuanya berubah. Dia menghadapi penindasan terus-menerus. Baik dalam upaya menjaga ketertiban di alam keempat maupun dalam usaha terobosannya di alam kelima, ia menghadapi perlawanan tanpa henti. Bahkan, dia memiliki firasat samar bahwa takdir sedang berperan. Namun, begitu pikiran ini muncul, kilatan dingin terpancar di mata Star Ring. Ada pisau tajam di hatinya yang mampu menembus pikiran, menerobos iblis batin, dan menghancurkan takdir. Nasibku ada di tanganku. Star Ring menatap Su Qing. Aura seorang kuasa immortal muncul dari tubuhnya dan aura seorang kaisar agung memancar keluar. Rantai besi yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja, melingkari dirinya. Niat untuk menegakkan ketertiban sangatlah kuat pada saat ini. Dia masih punya 1 langkah lagi. Ini adalah hukum yang ia ambil dari takdirnya sendiri pada saat ia naik ke tingkat kuasa immortal, selama peningkatan ordonya menuju keseimbangan, sebuah butir hukum tunggal. Undang-undang ini diberi nama Hukum Surga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Star Ring mengangkat tangan kanannya dan meraih kehampaan. Suara surgawi terdengar dari mulutnya. Datang. Begitu suara itu terdengar, alam kelima pun bergejolak. Langkah kaki Su Qing pun terhenti. Matanya berbinar saat menatap Star Ring. Pada saat ini, Su Qing dapat merasakan bahwa Star Ring telah sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika cincin bintang sebelumnya memberikan perasaan terlihat, sekarang ia merasa kabur. Kaburnya pandangan ini tidak hanya meliputi dunia saat ini tetapi juga ruang waktu di sekitar Star Ring. Masa lalu, masa kini, masa depan, dan semua eksistensi paralel menjadi kabur dalam sekejap itu. Pada saat itu, perasaan akan datangnya krisis muncul di hati Su Qing. Sumbernya berasal dari tangan cincin bintang saat ia menjangkau ke kehampaan. Setitik debu muncul di tangannya. Saat melihatnya, hati Su Qing bergetar. Ia merasa seolah sedang menghadap seluruh langit berbintang. Perintah itu tidak bisa dilanggar atau direbut. Ekspresi para kaisar agung semi abadi yang menyaksikan pertempuran ini berubah pada saat itu. Ini,
Hukum surga. Sungguh cincin bintang yang luar biasa. Tingkat tertinggi dari ordo-ordo adalah keseimbangan. Ordo ini dapat mendukung cincin bintang untuk menyelesaikan jalan seorang kuaso immortal. Adapun untuk menembus alam semu abadi dan melangkah ke alam abadi tingkat rendah, keseimbangan saja tidak cukup. Ini membutuhkan cincin bintang untuk mencapai puncak tata tertib ordonya. Setelah keseimbangan, adalah hukum surga. Namun, mustahil bagi pemegang cincin bintang saat ini untuk memahami ketetapannya hingga tingkat hukum surga. Dia perlu menjelajahi alam semu abadi dan memahaminya selama proses mengubah embrio abadi miliknya menjadi makhluk abadi sejati. Hanya dengan cara itulah dia dapat menyelesaikan transformasi ini dan menjadi bagian dari hukum surga. Pada saat itu, dia akan menjadi immortal tingkat rendah. Inilah jalan masa depannya. Sosoknya saat ini tidak akan mampu mencapainya. Namun, sebagai bintang nomor 1, dia juga satu-satunya di antara semua bintang yang memilih untuk mengabaikan peraturan yang diberikan oleh para sesepuhnya, hanya mengandalkan wawasannya sendiri untuk menjadi seorang jenius yang tak tertandingi di generasi ini. Dengan demikian, meskipun hukum surga sulit dipahami, dia tetap berhasil, pada saat terobosan itu, memetik sebutir debu hukum surga. Debu ini, partikel yang melayang ini, adalah sumber krisis yang membuat Suking merasa gelisah. Saat Starling melambaikan tangannya, debu itu tiba-tiba berjatuhan. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, ia menyerang Suking. Debu hukum surga akan mengubur segalanya, tidak menyisakan ruang untuk bertahan hidup. Pupil mata Suking menyempit, dan pada saat itu juga, rasa krisis yang dialaminya melonjak ke titik ekstrim. Tubuhnya dengan cepat mundur, namun, semuanya sudah terlambat. Butiran debu itu, saat jatuh, tiba-tiba muncul di dunia Suking, tepat di atasnya. Ia turun. Meskipun hanya sebutir debu, bobot yang dikandungnya terasa tak terbatas. Seberapapun Suking melawan, dia tidak mampu menangkalnya sedikit pun. Dalam sekejap, pikirannya bergejolak, dan tubuhnya terasa seolah akan hancur di bawah tekanan. Jiwanya pun menderita hal yang sama, retak di bawah beban debu yang berjatuhan. Napas Suking semakin cepat, dan sensasi kematian melanda dirinya, seperti gelombang pasang yang menghancurkan segalanya. Namun, tidak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Saat mundur, dia langsung meninggalkan alam kelima, melarikan diri dari istana abadi. Saat ia muncul, ia sudah berada di dataran jatuh para abadi di luar istana abadi. Namun, debu masih mengepul. Pesawat itu mengikuti takdir dan tetap mendarat. Tubuh Suking tak mampu menahan beban itu dan akhirnya roboh saat ini juga. Jiwanya melayang pergi, menyapu tatanannya saat ia melesat melintasi dataran jatuh para abadi dengan segenap kekuatannya. Namun, menurut hukum surga, semuanya telah berakhir. Pada saat berikutnya, jiwa Suking runtuh. Sebelum menghilang, ia merasa getir. Ia merenungkan hidupnya. Ia teringat bagaimana, meskipun tidak berjalan mulus di alam keempat istana abadi, ia bergabung dengan cincin bintang dan akhirnya berhasil menjaga ketertiban. Dia telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki alam kelima. Namun, dihadapkan pada berbagai peluang di alam kelima, dia tetap harus bertarung dalam pertempuran terakhir melawan Starling, yang bisa dianggap sebagai temannya. Ini adalah takdir. Suking menghela napas pelan dan menghilang. Ruang waktu tempat dia berada juga hancur dan akhirnya runtuh, seolah-olah telah dihapus. Di luar ruang waktu yang runtuh ini, masih ada alam kelima dari istana abadi. Suking lainnya sedang mundur. Debu juga berjatuhan menimpanya. Pada akhirnya, tubuh dan jiwanya hancur. Pertempuran ini berlanjut karena Suking ketiga juga mundur. Pemandangan ini terpancar dari mata para kaisar agung semu abadi di sekitarnya. Ekspresi mereka tampak aneh. Orang ini memiliki hukum ruang waktu. Itulah hukum yang lebih tinggi setelah ordonansi ruang waktu telah berlaku. Menggunakan benda-benda ruang waktu lain sebagai pengganti tubuh yang sebenarnya. Di mata mereka, saat debu hukum surga dari cincin bintang jatuh, sejumlah besar gelombang ruang waktu muncul di luar tubuh Suking. Setelah itu, ruang waktu yang berbeda muncul satu demi satu. Ruang waktu ini digunakan untuk mengikis debu hukum surga. Dalam sekejap mata, 3 ruang waktu runtuh. Setelah itu, 7 ruang waktu lainnya runtuh. Setelah itu, 12 ruang waktu lainnya dihancurkan. Saat ruang waktu ini hancur, bintik debu itu secara bertahap menjadi lebih terang dan kabur.
Pada akhirnya, setelah total 46 ruang waktu hancur, bintik debu itu akhirnya menghilang. Ruang waktu yang tersisa bersinar pada saat ini. Su Qing, yang berada di salah satunya, mengangkat kepalanya dan menatap cincin bintang, matanya memancarkan kilatan aneh. Sungguh hukum surga yang luar biasa. Dia tergoda. Starling merasa getir. Dia menatap Su Qing sebelum mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling pihak lain. Ruang waktu di sana berfluktuasi tanpa henti. Dia tidak tahu berapa banyak ruang waktu yang ada atau di mana batas pihak lain berada. Bahkan sangat sulit untuk menentukan apakah orang yang berbicara dengannya adalah pihak lain di ruang waktu lain atau tubuh sebenarnya di dunia saat ini. Ini adalah peraturan paralel. Alam semesta yang saling tumpang tindih dapat menggunakan tubuh dari ruang waktu lain untuk menggantikan kematian penggunanya. Secara teori, itu tak terbatas. Namun, Su Qing saat ini memiliki batas kemampuannya sendiri. Karena embrio abadi dan pemahamannya tentang peraturan, batas kemampuannya saat ini adalah 54. Metode penggantian kematian ini, karena penggabungan diri-diri lainnya dari ruang waktu yang berbeda dengan tubuh aslinya di dunia saat ini, menetapkan perbedaan antara primer dan sekunder. Oleh karena itu, kematian diri-diri lainnya di ruang waktu yang berbeda, meskipun berdampak pada tubuh aslinya, masih dapat ditanggung tanpa memengaruhi fondasinya. Oleh karena itu, untuk benar-benar membunuh Su Qing, perlu untuk menghancurkan sepenuhnya semua ruang waktu yang dapat ia manipulasi dan memusnahkan semua dirinya yang lain di dalamnya. Hanya dengan cara itulah koneksi dapat diputus. Aku bertanya-tanya apakah butir hukum surga itu akan terpisah dari hidupmu jika aku membunuhmu. Su Qing berbicara perlahan dan suaranya bergema dari ruang waktu. Setelah itu, dia mengangkat tangannya. Sesaat kemudian, niat pedang yang mengerikan muncul dari tangannya dan berubah menjadi pedang kaisar. Selain itu, bukan hanya dari satu ruang waktu saja. Pada saat itu, Su Qing, yang berada di ruang waktu lain di sekitarnya, mengangkat kedua tangannya secara bersamaan dan mengeluarkan pedang kaisar. Semuanya hancur lebur. Mustahil untuk membedakan mana Su Qing yang asli dan mana dari energi pedang yang memiliki kekuatan nyata atau hanya ilusi. Semua energi pedang ini merobek ruang waktu masing-masing dan, setelah berkumpul di alam kelima ini, membentuk satu pedang pembunuh yang mengagumkan yang langsung menyerang Starling. Dalam sekejap, mereka menebas tubuhnya. Setelah menembus, sisa kekuatan tersebut jatuh ke dalam kehampaan, menyebabkan retakan yang mengejutkan muncul di kehampaan tersebut. Tubuh Starling bergetar dan mulai roboh hingga berubah menjadi abu. Setelah itu, ruang waktu menghilang satu demi satu, termasuk Su Qing, yang telah berbicara sebelumnya. Wujud asli Su Qing muncul dari ruang waktu yang lebih dalam dan berdiri di tempat di mana Starling telah mati. Tatapannya terhenti. Dia tidak merasakan peningkatan jangkauan persepsi token kualifikasi modal abadi miliknya. Dia tidak meninggal. Su Qing menyipitkan matanya tetapi tidak terlalu terkejut. Lagi pula, pihak lawan adalah bintang nomor 1 dan kultivasinya sudah mencapai terobosan. Dia tentu saja memiliki beberapa metode penyelamatan nyawa yang luar biasa. Namun, sebutir hukum surga itu, Su Qing menginginkannya. Oleh karena itu, dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Di bawah peningkatan ruang waktu, gelombang muncul di tempat kematian cincin bintang. Akhirnya, seberkas aura terbang keluar dan mendarat di tangan Su Qing. Ini adalah tanda pihak lain. Setelah merasakannya, kilatan dingin muncul di mata Su Qing. Tidak jauh,